Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gemilang, gimana nih? Bosen nggak ngeliatin aku terus? Tentunya nggak boleh bosen dong, karena pada kesempatan kali ini aku kehadiran dua kakak-kakak pasangan calon nomor urut 3 yang akan mencalonkan diri mereka sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023. Mungkin bisa perkenalan diri Kak kepada penonton dan visi misi yang Kak bawakan itu apa saja Kak? Hai sahabat siswa, perkenalkan kami dari pasangan calon nomor urut 3, calon ketua OSIS dan calon wakil ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Alfikri, saya berasal dari kelas 10-7. Di sini saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan rekan saya. Perkenalkan, saya Arif Fernando dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya mencalonkan diri sebagai wakil ketua OSIS nomor urut 3. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Sekarang kami akan menyebutkan visi misi kami selama kami mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Visi kami menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal menjadi siswa-siswi yang berpengetahuan luas, berbudi pekerti luhur, serta berpegang teguh pada kode kehormatan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta menjadikan organisasi menjadi wadah tempat siswa-siswi mengembangkan potensinya, serta menjadi tempat atau wadah tempat siswa-siswi yang kreatif di era digitalisasi yang pesat. Selain visi, ada juga nih misi yang akan kami lakuin selama mencalonkan diri. Misi kami yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan serta mengembangkan minat bakat bagi siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal baik di akademik maupun di non-akademik. Yang kedua, menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pangkal menjadi siswa-siswi yang kritis, dinamis, dan juga kreatif baik di kalangan masyarakat maupun di kalangan sekolah sekitar. Yang ketiga, mempererat ikatan dan kebersamaan antar pengurus OSIS SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Yang keempat, membangkitkan atau menguatkan semangat kerja serta kedisiplinan OSIS SMA Negeri 3 Pangkal Pinang. Oke, telah kita dengarkan nih perkenalan singkat dari pasangan calon nomor urut 3 beserta juga visi dan misi mereka. Langsung saja seperti pasangan calon yang lain, pasangan calon nomor 1, pasangan calon nomor urut 2 akan bincang-bincang singkat bersama saya mengenai isu-isu yang ada di SMA Negeri 3 Pangkal Pinang dan isu-isu yang ada di luar SMA kita. Nah, pertanyaan pertama mungkin yang ingin saya tanyakan ini mengenai permasalahan yang ada di SMA kita sendiri. Seperti yang kita ketahui secara awam lah ya, OSIS ataupun organisasi siswa intrasekolah sering dilabeli sebagai siswa yang dalam tanda kutip ya mohon maaf gila pangkat ataupun lebih kasarnya sebagai pembantu sekolah. Nah, bahasa yang kasar tersebut bagaimana tanggapan dari kalian terhadap hal tersebut dan gimana sih statement dari kalian kepada siswa-siswi yang menyatakan hal tersebut? Ada kesanggahan dari kalian mengenai hal tersebut? Baik, silakan. Baik, yang pertama tanggapan dari kami, bagaimana sih siswa-siswi yang bertanggapan bahwa OSIS itu adalah sebagai pembantu sekolah? Itu benar adanya, karena selain tugas OSIS tersebut menampung ide-ide dari siswa-siswi baik dari kelas 11 maupun dari kelas 12 serta dari kelas 10, OSIS juga bertugas kinerja untuk mensukseskan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Tanpa adanya OSIS, kegiatan yang ada di sekolah itu tidak akan terlaksanakan, dan juga tanpa adanya perizinan dari pihak sekolah, kegiatan yang akan disusun oleh pihak OSIS itu juga tidak akan disetujui oleh pihak sekolah. Baik, untuk tanggapan tentang organisasi OSIS yang dimana orang-orangnya berisi orang-orang yang gila akan pangkat. Oke, mungkin pemikiran seperti itu adanya karena ada oknum-oknum sebagian dari OSIS yang gila akan pangkat. Dan gila akan pangkat, mereka tidak bertanggung jawab atas pangkat apa mereka yang miliki. Jadi mereka hanya menggila-gilakan nama suatu pangkat dan tidak bertanggung jawab. Nah, untuk cara kami menghilangkan atau mengurangi oknum-oknum seperti itu, kami mengambil cara dengan cara berdiskusi dengan mereka, mengubah pola pikir mereka agar tidak mengulangi hal tersebut dan menjadi lebih produktif dalam bekerja di bidang mereka masing-masing. Oke, telah kita dengarkan pendapat dari kakak pasangan calon nomor urut 3 mengenai statement buruk terhadap OSIS di SMA kita. Dan cara untuk menanggulangi hal tersebut adalah dengan cara berdiskusi dengan mereka dan menghilangkan statement buruk ataupun pola pikir buruk tersebut. Karena pada dasarnya OSIS itu adalah ibaratnya event organizer yang ada di sekolah.
Karena tanpanya adanya OSIS, event-event yang ada di sekolah itu tidak akan berjalan, akan stagnan di satu sisi saja, tidak ada kegiatan-kegiatan yang menarik bagi itu siswa-siswi untuk saya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu mengenai permasalahan ataupun isu-isu yang di luar SMA kita tapi mulai menambah nih ke siswa-siswinya, yaitu adalah arus westernisasi. Seperti yang kita ketahui, di mana kita Indonesia yang memiliki budaya timur semakin hari semakin terkontaminasi lah bahasanya dengan gaya-gaya barat ataupun bahasa lainnya, yaitu westernisasi. Dan hal tersebut tak dipungkiri sudah sampai di Kepulauan Bangka Belitung. Menurut dari kalian berdua, bagaimana sih tanggapan kalian berdua mengenai isu-isu negatif westernisasi tersebut, dan bagaimana pandangan kalian ataupun solusi dari kalian akan permasalahan tersebut? Baik, menurut pendapat kami, seperti yang kita ketahui, westernisasi itu adalah suatu golongan masyarakat yang berbudaya ke arah kebarat-baratan. Jadi kita yang budaya timur mengikuti arah budaya barat. Nah, seperti yang kita ketahui, budaya kita, budaya timur dengan budaya barat tidaklah sama. Nah, ada beberapa pengaruh budaya barat yang menjadi hal negatif bagi kita di Indonesia. Seperti halnya dari pola bahasa. Pola bahasa budaya barat memang agak sedikit kasar, berbeda dengan pola budaya kita. Dan juga dari segi penampilan. Dari segi penampilan budaya barat, mereka agak lebih vulgar atau lebih berpenampilan bebas, beda dengan budaya kita yang lebih tertutup. Jadi itu menjadi salah satu dampak negatif dari westernisasi. Dan untuk solusi atau saran bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk solusi dari setiap permasalahan tersebut, mungkin kita para pelajar dan juga para mahasiswa itu bisa jadi dengan mensosialisasikan terhadap teman-teman baik pelajar SMP, SMA, dan juga mahasiswa dari perguruan tinggi dengan cara mensosialisasikan budaya kita di negara Republik Indonesia dan juga mensosialisasikan norma-norma yang ada di negara Republik Indonesia serta undang-undangnya. Karena saat ini masih banyak kalangan pelajar yang tidak mematuhi aturan tata tertib yang ada di negara Republik Indonesia, serta banyak nih baik dari putra maupun putri kalangan pelajar kita ini masih suka terhadap budaya pesat yang ada di budaya barat. Salah satunya contoh berpakaian yang sempit, dan juga mungkin ada nih yang dance yang sangat kurang efektif lah untuk negara Republik Indonesia. Mungkin itu sih. Oke, udah kita dengerin tadi bagaimana pendapat dari mereka mengenai westernisasi yang terjadi di Indonesia. Menurut dari mereka, westernisasi itu tidak bisa dibendung lagi karena arus globalisasi semakin hari semakin kuat, dan bagaimana memfilternya atau menyaring hal tersebut adalah kembali kepada diri kita. Kita sebagai masyarakat berbudaya timur harusnya mempunyai norma-norma tadi, norma-norma yang ada di masyarakat maupun ada di diri kita, agar membatasi diri kita dari hal-hal buruk yang bisa diteruskan dari arus globalisasi, yaitu westernisasi tadi. Oke, mungkin ini saya ingin statement terakhir dari kakak mengenai harapan kakak untuk SMA Negeri 3 Pangkal Pinang, terlepas kakak nanti terpilih sebagai ketua OSIS ataupun tidak terpilih sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Silakan. Baik, harapan kami ketika kami terpilih menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS di periode ini, kami berharap kami bisa menjalankan tugas dan kewajiban kami dalam visi misi maupun program kerja yang telah kami buat sebelumnya, agar bisa membuat SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini menjadi sekolah yang dikenal banyak oleh kalangan masyarakat maupun kalangan sekolah yang lain, supaya SMA Negeri 3 Pangkal Pinang ini tidak hanya dikenal sebagai sekolah yang kreativitas, tetapi juga memiliki sekolah yang event-event yang sangat seru di berbagai seluruh perlombaan. Baik, dan harapan kami, jika kami tidak terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS, kami berharap agar kami bisa mensupport teman-teman kami yang terpilih agar dapat lebih berkembang. Kami mengembangkan seluruh ide-ide dan semangat kerja dan kedisiplinan kami agar dapat terjalannya program-program kerja yang mereka jalankan agar terjalan dengan baik. Untuk kakak yang ada di depan saya, adakah slogan yang ingin kakak sampaikan kepada penonton? Ada nggak? Oke, silakan kakak. Maju SMA 3 bersama nomor 3. Oke, kita udah ada di penghujung acara nih. Untuk teman-teman bisa memilih ketua OSIS dan wakil ketua OSIS masa bakti 2022-2023 nantinya dengan memilih pasangan nomor urut 1
2 ataupun 3. Itu kembali kepada pilihan teman-teman. Kira-kira siapa sih kandidat terkuat bagi teman-teman yang akan menjalankan tugasnya sebaik mungkin untuk 1 tahun ke depan. Dan jangan lupa teman-teman semua jangan sampai golput ya. Karena kalau golput berarti gak mengamalkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Oke, itu saja untuk podcast pada hari ini. Dari pasangan nomor urut 1, 2, dan 3 kita telah mengetahui informasi apa saja yang dapat kita gali dari mereka dan dapat kita jadi acuan untuk memilih mereka nantinya. Oke, itu saja. Mohon maaf jika saya ada salah menyampaikan kata. Sesungguhnya kesempurnaan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.